Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Eka Nandista dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 2. Di sini saya ingin membuat tugas video UAS mata kuliah Ekonomi Kesehatan. Materi yang pertama yaitu batasan, lingkup, dan peran manajer kesehatan. Batasan, lingkup, dan peran manajer kesehatan adalah konsep penting dalam manajemen kesehatan yang memengaruhi kinerja dan efektivitas organisasi kesehatan. Batasan dalam manajemen kesehatan mengacu pada keterbatasan yang dihadapi oleh manajer kesehatan dalam mencapai tujuan organisasi yang meliputi batasan fungsi perorganisasian, batasan implementasi, dan batasan sistem. Lingkup manajemen kesehatan mengacu pada ruang lingkup yang ditempati oleh manajer kesehatan dalam mencapai tujuan organisasi. Lingkup ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu manajemen strategi. Lingkup ini mengacu pada proses menyeleksi strategi dan aturan yang efektif untuk mencapai tujuan kesehatan. Yang kedua yaitu manajemen operasional. Lingkup ini mengacu pada proses pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan kesehatan. Manajemen kesehatan melibatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, pedagogi, motivasi, dan kepemimpinan. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya, aktivitas, dan sumber daya untuk mencapai tujuan kesehatan. Manajer kesehatan harus mengintegrasikan berbagai aspek kesehatan seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian, serta memberikan pendidikan, motivasi, dan kepemimpinan yang efektif untuk memotivasi dan mengambil keputusan yang tepat. Pembangunan kesejahteraan dan kesehatan adalah topik terkait erat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan dan kesejahteraan adalah dua konsep yang saling terikat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan kesejahteraan melibatkan berbagai aspek, termasuk pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, fasilitas kesehatan dan aksesibilitas merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan MDGs kesehatan adalah menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, dan mengendalikan penyakit menular. Indonesia telah melaksanakan program-program kesehatan untuk mencapai tujuan ini, seperti Program Nasional Anak Indonesia dan Program Wajib Belajar 9 tahun. Selanjutnya yaitu materi yang kedua yang membahas tentang panduan review jurnal. Jurnal ilmiah adalah aplikasi berisi artikel-artikel ilmiah yang ditulis oleh peneliti atau akademisi dan diterbitkan dalam bentuk cetak atau online. Tujuannya adalah mempublikasikan peneliti asli, meningkatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan kualitas penelitian, dan membangun komunitas ilmiah. Manfaat jurnal yang pertama yaitu bagi peneliti sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka, mendapatkan pengakuan atas karya mereka, dan meningkatkan kredibilitas mereka. Yang kedua yaitu bagi akademis sebagai sumber informasi terbaru dalam bidang studi mereka. Yang ketiga yaitu bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi tentang berbagai topik ilmiah. Yang keempat yaitu bagi mahasiswa sebagai bahan referensi untuk tugas dan penelitian mereka. Resume jurnal adalah ringkasan singkat dari sebuah artikel ilmiah atau jurnal yang disusun untuk memberi gambaran umum tentang isi jurnal tersebut, dan tujuan utama dari pembuatan resume jurnal adalah untuk membantu pembaca memahaminya dan dengan cepat tanpa harus membaca keseluruhan jurnal. Format resume jurnal meliputi judul jurnal, nama peneliti, latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, temuan utama, dan kesimpulan.
Cara membuat resume jurnal yang pertama yaitu buat resume jurnal dalam bentuk tabel untuk memudahkan pembaca. Yang kedua yaitu rangkum jurnal dengan bahasa sendiri agar lebih mudah dipahami pembaca. Pilih poin penting dan gunakan kata-katamu sendiri. Untuk parafrase, sederhanakan istilah ilmiah yang sulit dipahami agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga yaitu isi rangkuman harus tetap akurat dan mencerminkan apa yang terdapat dalam jurnal. Ini adalah bagian yang sulit karena semua informasi di jurnal dirasa penting. Tips ubah kalimat menjadi efektif. Pilih info relevan dan baca jurnal secara menyeluruh untuk keakuratan. Yang terakhir yaitu gunakan gaya bahasa yang tepat. Yang terakhir, meski disusun dengan bahasamu sendiri agar mudah dimengerti. Hindari menggunakan bahasa gaul atau informal. Gunakan bahasa baku dan akademis. Jangan pakai bahasa gaul atau informal, kecuali untuk resume pribadi. Evaluasi ekonomi kesehatan membantu dalam pengambilan keputusan dengan membandingkan biaya dan hasil dari berbagai intervensi kesehatan. Tujuan evaluasi ekonomi kesehatan yaitu membantu pengambilan keputusan dalam alokasi sumber daya kesehatan, memungkinkan perbandingan biaya dan hasil dari berbagai intervensi kesehatan. Jenis-jenis evaluasi ekonomi. Yang pertama yaitu analisis minimalisasi biaya, analisis efektivitas biaya, analisis utilasi biaya, dan analisis manfaat biaya. Jenis-jenis biaya ada 3 yaitu biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya tidak terwujud. Sekian tugas video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.